dosa yang kita berbuat. Tidak cukup sampai di situ saja, akan tetapi harus mengambil tindakan, melangkah dengan mengambil keputusan. Ayah si bungsu ini berlari menuju anaknya yang datang dari kejauhan. Ia tidak peduli dengan apa yang sedang dialami selama perjalanan anaknya itu. Ia tidak melihat keadaannya, apakah ia pulang dengan membawa keberhasilan atau pulang tanpa sesuatu apapun. Betapa hati ayah ini sangat merindukan keberadaan anaknya di dalam keluarga yang ditinggalkan. Ia telah melupakan apa yang diperbuat oleh si bungsu. Secara manusia, mungkin ayah ini sakit hati. Sakit hati karena ia belum mati, ia sudah dimintai harta warisan. Seolah-olah anak bungsu ini meminta supaya ayahnya cepat mati saja. Akan tetapi ia melupakan semua kesalahan anaknya. Ia ingin anaknya segera kembali. Dan ternyata impiannya terkabul. Dikatakan karena amat gembiranya, ia berlari menyongsong kedatangan putranya. Saudara, Allah begitu merindukan engkau datang kembali kepadanya. Kalau selama ini mungkin engkau telah meninggalkannya karena dorongan kesenangan duniawi yang menggodamu sehingga engkau lari daripadanya. Inilah saatnya. Maukah engkau mendengarkan suaranya yang manis merdu, berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk? Biarkanlah dia masuk. Allah akan tinggal di dalam hatimu. Jangan engkau mengeraskan hati. Ia mempunyai rencana yang indah bagi engkau, bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Bila mana engkau telah mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus sebagai penyelamatmu, ingat, ia akan membuka tangannya lebar-lebar. Terimalah dia, maka masa depanmu yang suram, yang gelap akan sirna. Allah akan memulihkan engkau. Allah tahu keadaanmu. Ia tahu isi hatimu. Melalui Yesus ia telah menyiapkan jalan bagi kita. Sesuai Yohanes 14 ayat 6. Ketahuilah ada beribu-ribu malaikat di surga yang bersorak-sorai tak kala engkau kembali kepada Bapa di surga. Tak kala engkau bertobat, tak kala seorang berdosa mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Allah. Hal yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Allah akan memberkatimu dengan berlimpah ketika engkau kembali. Sekali lagi, Allah akan memberkatimu dengan berlimpah ketika engkau kembali. Saudara, dari kisah ini kita melihat ada begitu banyak pemberian yang diberikan oleh bapaknya ketika si bungsu itu pulang ke rumah. Dikatakan ia menerima jubah yang terbaik, sepatu, cincin sebagai tanda diterima kembali di dalam lingkungan keluarganya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan perlakuan yang demikian. Hanya anak saja, status sebagai anak, akan mendapatkan perlakuan yang demikian. Jubah berbicara tentang kemakmuran. Seorang yang diangkat menjadi raja akan dikenakan jubah yang indah dan mahal harganya. Yusuf, seorang yang dikasihi lebih dari saudaranya yang lain, ia mendapatkan jubah yang indah dari Yakub, ayahnya. Sepatu saat itu hanya dipakai oleh seorang yang berstatus sebagai anak. Seorang hamba tidak akan memakai sepatu. Jadi hal ini menunjukkan status seseorang. Kemudian cincin. Saudara sekalian, cincin merupakan penerimaan dan menandakan suatu otoritas dari orang tua kepada anaknya. Ayah ini tahu bahwa anak bungsunya akan kembali. Ketika anak itu pulang, maka hubungan keluarga akan dipulihkan. Ini merupakan suatu sukacita, merupakan suatu perayaan bagi keluarga tersebut.
Ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita kemakmuran, status dan otoritas, dan sukacita yang begitu melimpah. Akan terjadi pemulihan di dalam keluarga kita. Di dalam ayat 23 dikatakan, dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Anak lembu tambun adalah makanan khusus yang biasanya dihidangkan pada saat ada tamu kehormatan saat itu. Banyak orang berkata bahwa mereka akan dipulihkan dengan Allah apabila mereka membersihkan kelakuannya. Saudara, dengan usaha kita tidak mungkin kita dapat melakukan itu semua. Cara yang benar adalah kembali kepada Allah dengan mengakui dosa-dosamu dan minta ampun. Maka Allah akan menyucikan hidupmu. Jadi bukan dari usaha kita, akan tetapi oleh karena pekerjaan Allah di dalam kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Saudara, pengorbanan Yesus yang paling nyata karena kasihnya pada manusia adalah kematiannya di kayu salib. Di dalam Roma 5 ayat 8 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika anak bungsu ini pulang, apa yang dilakukannya kepada ayahnya? Ia berkata, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Setiap dosa adalah musuh Allah, juga musuh kita semua. Dosa akan mempengaruhi hubungan kita satu sama lainnya. Anak bungsu ini berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara, jelas di sini dosa menyebabkan kita tidak layak, kita merasa minder. Iblis akan menuduh semua perbuatan kita sehingga kita lemah. Karena itu tanggalkan perbuatanmu yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah. Dari kisah ini kita juga belajar bahwa tidak semua orang yang bersuka cita tak kala si bungsu ini pulang ke rumahnya. Dikatakan kakaknya bahkan marah dan komplain kepada ayahnya. Saudara, tak kala engkau kembali mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mulai sadar dan bertobat dan meninggalkan kehidupan lamamu, tak kala engkau mau lahir baru menjadi pengikut Kristus, beberapa orang akan mentertawakanmu. Beberapa orang akan mengkritik engkau, coba menggagalkan keputusanmu. Memang iblis tidak suka jika ada orang yang bertobat dan datang kepada Allah. Jangan putus asa. Allah dengan tangan terbuka lebar menantikanmu. Ia ingin memberkati hidupmu. Ia ingin memberkati masa depanmu. Sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini, kisah dari anak yang terhilang ini merupakan contoh, merupakan suatu model dari seorang bapa. Menjadi suatu pelajaran yang indah bagi anak-anak dan merupakan berita baik bagi gereja Tuhan. Dari kisah ini kita mendapat gambaran tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Seorang bapa yang rindu kepada anaknya agar kembali kepadanya dan berkumpul di dalam keluarganya. Bapa yang rindu anaknya kembali. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, biar saudara meresponi panggilan Allah. Kembalilah, kembalilah, kembalilah kepada Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu hari ini. Engkau menghendaki supaya kami kembali kepada jalan yang benar. Kalau selama ini langkah kehidupan kami salah, kalau selama ini kami jauh daripada Engkau, kami meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula, Engkau ampuni kami Bapa. Firman-Mu berbicara kepada kami hari ini. Engkau menghendaki agar kami kembali bertobat, melakukan seluruh kehendak-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami melihat manakala kami kembali kepada Engkau, Engkau akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menghendaki supaya kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengambil keputusan hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau kembali kepada Engkau. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara yang saya kasihi, kalau firman Tuhan sudah dibagikan untuk setiap kita, ya, marilah kita memeriksa kehidupan kita. Apakah kita yang termasuk seseorang yang telah hilang, dan apakah hari ini engkau akan berkata kepada Bapamu di surga bahwa hari ini saya akan kembali kepada Engkau. Biarlah kiranya Bapa di surga mengampuni segala dosa-dosamu apabila engkau datang dengan sungguh-sungguh. Mungkin engkau seorang yang telah mengenal Yesus sebagai juru selamatmu, tapi engkau terhilang beberapa saat, bahkan begitu lama, dan engkau jatuh terperosok yang dalam. Hari ini datang kembali kepada Dia. Dia memanggil saudara, Dia memanggil Anda. Persiapkan kehidupanmu, tinggalkan segala yang buruk, tinggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Dia sangat menantikan saudara, karena Dia akan berkata bahwa telah kembali anakku yang hilang. Hari ini firman Tuhan itu untuk saudara. Dan saudara yang saya kasihi, ada nomor telepon yang kami sediakan selalu untuk saudara. Setiap saat saya menerima telepon ataupun SMS yang datang, begitu banyak orang yang kami layani, dan mereka berkata bahwa puji Tuhan, doa mereka telah dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah layanan telepon ini saudara dapat pakai, yaitu 0811 411 1000 untuk Anda. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur.